Selamat, selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Healing Earth. Semoga Anda masih tetap sehat dan bersemangat ya selama masa pandemi ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pangan. Topik ini tentu saja saya sampaikan sebagai stimulan ya, agar Anda peserta mata kuliah Healing Earth bisa mendalami sendiri topik ini di buku teks Healing Earth yang bisa Anda beli hard copy-nya di showroom penerbit pencetakan Canisius di Deresan, atau bisa Anda akses di www.healingearth.ijab.net. Kita lihat dari gambar ini bagaimana pangan itu tersedia tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Dan tentu saja secara khusus untuk manusia ada berbagai macam pangan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ini adalah 3 capaian pembelajaran yang diharapkan bisa Anda peroleh sewaktu Anda membahas topik pangan. Pertama, mahasiswa diharapkan bisa mengenal apa yang disebut jaringan pangan atau food web. Tahapan-tahapan terakhir perkembangan sistem pangan di dunia saat ini. Keunggulan budidaya pangan terdiversifikasi. Gerakan Fair Trade Movement dan sistem pangan berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa bisa menjawab 8 pertanyaan refleksi dan eksplorasi dari buku teks terkait topik pangan. Ketiga, dalam kelompok, mahasiswa bisa menyiapkan secara lebih baik topik kajian bidang pangan sebagai bahan pembelajaran bersama. Untuk materi yang akan saya berikan, mungkin masih ada 2 subtopik yang kurang begitu Anda lihat nanti, tetapi saya harapkan Anda bisa belajar sendiri, yaitu mengenai keunggulan budidaya pangan terdiversifikasi. Itu nanti akan muncul di dalam kuis, dengan harapan Anda bisa belajar sendiri dari sumber-sumber informasi yang bisa Anda akses, entah itu dari video, dari sumber informasi yang lain. Apa itu jaringan pangan? Anda melihat dari gambar ada hubungan satu sama lain yang ditunjukkan dengan garis hitam itu ya, yang diawali dengan lapisan bawah itu ya. Paling bawah Anda melihat gambar matahari, kemudian di situ Anda jumpai gambar tanaman ya, berbagai macam tanaman. Kemudian di atasnya Anda melihat gambar binatang-binatang. Pada lapisan di atas, paling atas, Anda jumpai manusia dan binatang-binatang lain yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan binatang sebelumnya. Inilah gambaran jaringan pangan ya. Pangan dalam bentuk energi dan nutrisi dihasilkan dari proses fotosintesa yang dikerjakan oleh tanaman, kemudian nutrisi dan energi itu mengalir ke makhluk hidup yang lain yang berfungsi sebagai konsumen ya. Disitulah kita akan melihat bagaimana energi dan nutrisi itu beralih dari lapisan organisme produsen ke lapisan organisme konsumen. Ada 2 jenis jaringan pangan, yaitu jenis terestrial atau
jaringan pangan yang dikembangkan oleh ekosistem daratan dan jaringan marin atau laut, yaitu jaringan pangan yang dikembangkan oleh ekosistem laut. Mengapa begitu penting kita perlu mengenal jaringan pangan? Ada 3 alasan. Alasan pertama, karena jaringan pangan merupakan proses alami paling dasar dalam penyediaan pangan di muka bumi bagi seluruh makhluk ciptaan, tentu saja termasuk manusia. Yang kedua, dengan mengenal jaringan pangan suatu ekosistem, kita bisa mengukur kemampuan ekosistem tersebut dalam menyediakan pangan. Dan yang ketiga, dengan mengenal jaringan pangan suatu ekosistem, kita bisa mengatur agar kemampuan ekosistem tersebut tetap seimbang secara berkelanjutan dalam menyediakan pangan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa itu profil tanah atau yang namanya soil profile? Apa bedanya dengan kekayaan tanah atau yang disebut soil properties? Soil profile, Anda bisa melihat gambarnya itu ya, adalah irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas yang kita kenal dengan lapisan topsoil sampai dengan lapisan batuan induk yang dalam gambar itu ditaruh paling bawah. Dalam evolusi, topsoil ini merupakan produk terakhir ya dalam formasi tanah ya, yang awalnya semua berasal dari bedrock atau batuan induk itu. Batuan induk mengalami penguraian, kemudian dalam interaksi dengan mikroorganisme tanah akhirnya menghasilkan lapisan topsoil ini. Apa itu soil properties? Adalah sifat-sifat tanah yang didasarkan atas kandungan fisika dan kimia tanah. Nah, sifat-sifat ini dibentuk dari apa? Dari berbagai jenis tekstur, struktur, komposisi bahan kimia, pH, salinitas, kelembaban, dan organisme tanah yang berbeda-beda ya, yang menentukan jenis dan kualitas tanah. Disinilah perbedaannya ya, antara yang disebut profile itu berasal dari evolusi geologis bumi secara berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu berjuta-juta tahun, sementara soil property ini sifat tanah yang berasal dari interaksi antara itu ya, tekstur, struktur, komposisi bahan kimia, pH, salinitas, dan organisme tanah yang hidup di dalam lapisan tanah. Tentu saja ini lebih-lebih terkait dengan lapisan topsoil. Apa pentingnya kita itu mengenal profil tanah dan sifat-sifat tanah tadi atau soil property untuk pangan? Ada 3 alasan. Tanaman pangan hanya bisa ditumbuhkan di lapisan topsoil pada profil tanah. Semakin tebal lapisan topsoil, semakin luas wilayah pertumbuhan tanaman, dan tentu saja semakin besar potensi untuk menghasilkan pangan. Yang kedua, kekayaan tanah atau soil properties, atau tadi disebut sifat-sifat tanah, itu menentukan tingkat kesuburan tanah yang ikut menentukan besarnya potensi tanah untuk menghasilkan pangan. Yang ketiga, tingkat kesuburan tanah menentukan jumlah, jenis tanaman pangan yang bisa ditumbuhkan, dan keberlanjutan sebagai sumber pangan. Ada
5 tahapan pengembangan sistem pangan dunia sejak revolusi hijau. Mengenai revolusi hijau, silakan Anda bisa belajar sendiri dari buku teks ya. Di situ judulnya Green Revolution. Ya. Saya kira topik ini sangat menarik untuk Anda dalami, tetapi saya hanya mau memfokuskan pada yang paling penting dari pemahaman kita mengenai revolusi hijau, yaitu adanya 5 tahapan pengembangan sistem pangan dunia sejak revolusi hijau yang nanti kita akan melihat dampaknya menarik untuk kita kaji bersama. 5 tahapan itu adalah mekanisasi intensif yang terutama dikerjakan oleh mesin-mesin itu ya. Irigasinya yang ekspansif ya, jaringan irigasi yang bisa dikembangkan secara ekspansif dengan berbagai macam teknologi. Kemudian budidaya monokultur yang sangat luas gitu ya. Misalnya perkebunan kelapa sawit, perkebunan pangan yang sangat luas, tapi hanya satu jenis tanaman. Penggunaan pestisida, insektisida, dan herbisida kimia yang sangat ekspansif juga. Dan yang terakhir adalah penggunaan pupuk kimia. Mengapa 5 tahapan ini sangat penting untuk kita ketahui? Karena ternyata inilah yang membuat sebuah krisis ya dalam kaitan dengan sistem pangan. Mari kita lihat krisis apa yang terjadi. Ini. Jadi di satu pihak ya, 5 tahapan tadi itu bisa meningkatkan produksi pangan secara global. Sehingga penduduk di dunia ini merasa memiliki persediaan cukup pangan. Dan itu dirasakan sebagai dampak positif. Namun ternyata di lain pihak ada dampak negatifnya, yaitu menurunkan daya dukung lingkungan. Terjadi krisis lingkungan akibat 5 tahapan yang tadi kita sebut tadi. Disinilah wilayah kajian yang sangat menarik untuk kita dalami bersama-sama. Jadi dampaknya terhadap lingkungan dari 5 tahapan itu memang harus diakui negatif ya, menurunkan daya dukung lingkungan. Sementara memang terhadap ketersediaan pangan positif karena menciptakan kecukupan pangan secara global. Apa itu diversified farming atau sistem pangan yang terdiversifikasi? Anda hanya saya ajak untuk melihat gambar ini ya. Di dalam gambar ini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis tanaman yang dibudidayakan. Selain itu juga ada jenis-jenis tanaman yang tidak diambil manfaat hasilnya tetapi dibiarkan di situ untuk kepentingan pelestarian ekosistem gitu ya. Dari gambar ini Anda bisa melihat ada tanaman-tanaman yang diambil hasilnya untuk diproses lebih lanjut, tetapi juga ada tanaman-tanaman yang difungsikan untuk mempertahankan ekosistem, melestarikan keseimbangan ekosistem. Disinilah kita bisa melihat keunggulan dan kekurangannya apa. Keunggulannya pasti bahwa ekosistem bisa berkelanjutan. Ya. Sumber pangan di situ bisa dilestarikan terus-menerus karena ekosistemnya dipertahankan dengan menggunakan berbagai macam tanaman yang ditanamkan di ekosistem ini. Kekurangannya tentu antara lain bahwa tidak setiap tanaman bisa menghasilkan hasil yang bisa dikonsumsi manusia. Hanya beberapa tanaman pangan saja di situ. Kelebihan yang lain, Anda bisa melihat bahwa air misalnya itu terpelihara
jumlahnya sekaligus juga kualitasnya. Kekurangannya tentu di situ bahwa air ini terlalu banyak ya digunakan oleh pertanian, sementara air ini kan diperlukan juga untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Jadi semakin menunjukkan adanya keterbatasan persediaan air ketika mungkin misalnya di atas Anda lihat gambarnya bukit-bukit itu tidak cukup banyak tanaman penangkap air hujan gitu ya. Itu di situ kelihatan agak gundul dan lain-lain. Tetapi tentu saja kekurangan ini harus diantisipasi dengan cara menanam tanaman-tanaman lebih banyak untuk bisa menyerap air hujan sehingga sumber air masih lestari. Tentu masih banyak keunggulan-keunggulan yang lain, silakan Anda bisa mempelajari dari sumber informasi yang tersedia mengenai diversified farming atau farming non-monokultur. Kemudian apa itu fair trade movement atau gerakan perdagangan yang fair? Kalau Anda lihat gambar itu, ya, ada kata fair yang dicoret, tetapi ada juga kata fair yang tetap ya diterima. Kalau Anda lihat pada gambar fair itu dikatakan di bawah angka 0,24 dolar itu, di situ ditulis 20% peningkatan kompensasi untuk produsen. Yang fair dicoret, di situ ditulis ya, how we can make a difference by purchasing fair trade. Jadi di situ kelihatan sekali kalau produsen ini diberi upah hanya 0,20 US dollar, itu kurang fair gitu ya. Seharusnya untuk produsen ini lebih tinggi, dinaikkan 20%, baru fair. Sekalipun dampaknya nanti kenaikan harga di konsumen, tetapi kalau kita lihat kenaikannya hanya 2%. Jadi menjadi fair kalau upah produsen atau upah petani ditingkatkan 20%, sementara peningkatan harga di konsumen bisa ditekan hanya 2%. Ini adalah dianggap sebagai perdagangan yang fair. Yang penting adalah ini, ada 9 prinsip perdagangan yang dianggap fair. Maaf, di sini baru tertulis atau diterjemahkan 8 ya. Tetapi mari kita lihat. Yang pertama, prinsip menciptakan peluang-peluang. Tentu termasuk peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh produsen kecil atau petani-petani kecil. Yang kedua, membangun relasi-relasi yang transparan dan accountable atau bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur accountable. Ketiga, menggalakkan perdagangan yang fair. Keempat, memberi upah yang layak dan fair. Kata fair bisa diterjemahkan sebagai yang adil gitu ya, yang bahasa Jawanya murwat, yang wajar gitu ya, wajar. Itu fair, itu wajar. Kelima, mendukung lingkungan kerja yang aman. Keenam, menjamin hak-hak anak. Kemudian ketujuh, memupuk perawatan lingkungan. Kemudian kedelapan, menghormati identitas kultural. Kemudian mana yang masih kurang ini ya, masih belum
disebut di sini, padahal harus ada 9. Maaf, saya melihat kekurangannya. Ini bird capacity. Ini maksudnya apa? Jadi ini kita sebut prinsip untuk selalu membangun kapasitas khususnya para stakeholder, pengampu kepentingan yang ada di dalam jaringan perdagangan, mulai dari produsen sampai dengan tingkat konsumen paling akhir. Itu harus dididik terus-menerus sehingga bisa menghargai prinsip-prinsip yang fair ini. Kemudian bagaimana membangun pertanian berkelanjutan? Kalau Anda tadi melihat bahwa dengan adanya 5 tahapan yang ternyata di satu pihak membawa dampak produksi pangan yang meningkat, namun ada risiko daya dukung lingkungan yang menurun, ini dicoba dipecahkan dengan apa yang dicoba dikembangkan, yaitu pertanian berkelanjutan. Ada 6 prinsip dari pertanian berkelanjutan, yaitu minimalisasi input atau masukan dalam bentuk obat-obatan, dalam bentuk pupuk, dalam bentuk air, itu dibuat sehemat mungkin Perawatan kesuburan tanah, jadi kesuburan tanah harus dilestarikan terus-menerus. Setelah ditanam, panen harus dipupuk kembali dan sebagainya. Prinsip ketiga, kontrol erosi. Prinsip keempat, pengelolaan air. Prinsip kelima, diversifikasi tanam. Tadi sudah kita singgung bahwa tanaman yang dibudidayakan harus lebih dari satu jenis tanaman. Manajemen hama secara biologis atau secara alami, tidak menggunakan obat-obatan kimia, tetapi sungguh-sungguh mencoba membuat keseimbangan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Silakan Anda bisa mendalami sendiri apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan ini dengan menggunakan buku teks yang bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian nilai-nilai etika mana perlu dijadikan landasan untuk membangun pertanian berkelanjutan. Sekali lagi kita tahu bahwa ada 3 fondasi etika Yang pertama bahwa setiap ciptaan itu mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua tentu selain nilai intrinsik ada juga nilai instrumental dari ciptaan-ciptaan itu. Dan yang penting adalah supaya 2 nilai ini harus dipelihara. Adanya keberlanjutan dari 2 nilai ini. Tidak boleh yang satu diabaikan tetapi dua-duanya harus selalu dilestarikan, diakui. Dari fondasi ini kita bisa menemukan 4 nilai etika yang bisa kita terapkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Nilai pertama yaitu organisme mikro, biodiversitas tanaman dan hewan, dan ketersediaan air dihargai nilai-nilai intrinsiknya dan dilestarikan keberlanjutannya. Yang kedua, ekosistem lahan dilindungi dari ancaman erosi, penurunan kesuburan, dan eksplosi hama dan penyakit. Ketiga, hak milik petani atas lahan dilindungi oleh undang-undang. Keempat, produk petani dihargai secara layak. Dengan 4 nilai etika ini diharapkan kita bisa membangun pertanian yang berkelanjutan. Terkait dengan spiritualitas. Spiritualitas penggerak pembangunan sistem pertanian berkelanjutan macam apa yang bisa mendukung pertanian berkelanjutan?
Ada 3. Ya. Pertama, rasa kagum dan syukur atas saling ketergantungan dan keanekaragaman di alam ini sebagai dasar keberlanjutan kehidupan. Jadi secara rohani, secara spiritual kita harus bisa mengalami rasa kagum, rasa syukur atas saling ketergantungan kita. Kita sangat tergantung pada alam dan seluruh organisme yang ada di alam ini. Dan itu kita syukuri. Dengan demikian juga kita mensyukuri kalau kita melihat semakin aneka ragam yang bisa kita jumpai di dalam ekosistem itu. Itu juga akan menjadi dasar yang lebih kuat bagi keberlanjutan kehidupan kita. Yang 2 adalah berterima kasih selalu atas berkah Sang Pencipta yang dianugerahkan lewat alam. Dan itu tentu bisa dalam bentuk berbagai macam. O2 yang dihasilkan oleh tanaman itu ya. Coba bayangkan kalau tanaman berhenti memproduksi O2, kita akan cepat mati karena kita hanya disediakan CO2. Tetapi tanaman bisa merubah CO2 menjadi O2 dan itu adalah berkat atau berkah ya, rahmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, kita terima kasih atas rahmat itu. Ketiga, bersedia untuk diajak kerjasama dengan Sang Pencipta dan dengan alam ciptaannya untuk melestarikan planet bumi ini lewat pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi kita menyatakan kesediaan untuk kerjasama di dalam melanjutkan karya penciptaan Tuhan ini. Dengan inilah kita mengharapkan kita ikut membangun pertanian yang berkelanjutan. Demikian saya kira sesi mengenai pangan. Sekali lagi ini adalah stimulan perangsang agar Anda bisa lebih bersemangat atau lebih berminat untuk mendalami sendiri dari buku teks Healing Earth dengan topik mengenai food ya, atau pangan. Sekian dan terima kasih.